dari awal gue ditawarin ini ngebahas ini, iya karakter tuh sebenarnya bisa dirubah nggak sih menurut lo? Tapi jangan dijawab dulu nih. Gue pengen jelasin dulu karakter manusia itu. Oh, aku pikir ada kaget. Iya, oke. Oh, berarti kalau menurut Epi karakter itu bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu? Ya itu bodoh berarti dia. Bodoh dia berarti dia. Tidak. Langsung aja bodoh dia berarti dia. Jadi mungkin kalau gue bilang sifat itu karena kemana-mana nih, tapi karakter lo tetap di situ. Iya. Gue setuju tuh. Gue baru pengen Lu ngomong. semua setuju gimana? Enggak, gue baru mau ngomong itu. Kalau karakter itu gue setuju adalah karakter itu emang kayak core-nya intinya. Tapi ke orang. Ya kalau memang di sini saya tidak asik ya itu urusannya. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita semua di Ide Garasi. Menginspirasi. Insya Allah. Oh begitu ya, ulang. 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 Baru tahu. Kan baru tahu, ulang mah. Welcome back guys with us di Ide Garasi. Pasti menginspirasi. Mudah-mudahan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa dia. Bisa bang, bisa. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Bisa. Ngomong makasih Epi dari di sini. Iya. Epi Udah segini. jauh-jauh Iya. dari Alor loh. Jauh-jauh dari Alor. Kan enggak bang. Dari pulang. Gak apa-apa biar agak. Oh biar agak ini. Oh bukan acara TV ya? Tim ini, terima kasih tim ini sudah beli tiket pesawat buat saya. Terima kasih banyak. Iya. Jadi Epi ini dulu sempat syuting bareng kita Epi ya di Alor ya sebulan ya. Sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Lumayan lama kita di situ. Seru sih. Penduduknya baik-baik, terus ada penduduk yang bisa nyelam 30 menit. Iya. Luar biasa sih. 30 menit. Jadi dia nggak tahu tuh cara nafasnya gimana. Memang paru-paru sudah ditukar sama insang. Jadi bisa bang, bisa di sana tuh semua bisa. Agak gak masuk Semua akal ya. Semua Iya, bisa. Lo bisa ya di sana? Bisa bang, di sana semua bisa. Tapi seru sih, indah banget. Lautnya indah, warna hijau. Ada laut yang warna biru nggak? Ada. Hijau, biru. Nah karena Epi dari Alor nih, kira-kira apa lagi sih Pi yang bisa lo jual tentang Alor nih? Selain pantainya yang tadi disebutin bagus ya? Hanya di Alor, gereja dan masjid itu bersatu. Satu toleransi ya? Ya, Satu tempat gitu. satu gedung. Jadi satu gedung hanya dipisahkan satu tembok gitu. Jadi ada gerejanya namanya Gereja Muhammad, terus masjidnya nama Masjid Isa. Oh, di Beneran Yang lagi ya? kita syuting di itu bang, di pinggir pantai itu. Ya tahu kan kita sempat lewatin ini. Iya. Gitu Dan tuh. di sana rata-rata teman-teman yang Muslim itu cadar. Oh iya? Iya. Di bagian situ. Tapi yang gua tahu tuh kalau nggak salah kalau yang Muslim itu di pesisir ya? Ya pesisir. Kalau yang non malah yang Di atas ya? di gunung. Oke. Seru sih di situ. Nanti kita tongkolin ya di sini nih. Nih Nah, gambarnya. kebetulan kayak di Google Ya. nggak ada nih. Coba ntar kesana aja ya. Ntar kirimin ya. Bluetooth. Ya siap-siap. Hanya di Alor juga yang gempa sedikit longsor. Waduh. Nah, di Alur itu waktu gue syuting di sana, gue sempet nanya nih kenapa rumah-rumahnya tuh tasnya tuh seng semua, nggak ada apa namanya kayak gini-gini gitu. Genteng. Karena kalau misalkan gempa itu nggak rugi-rugi amat katanya. Jadi kayak hancur bisa dibangun lagi. Emang sesering itu? Daerah gempa itu. Karena kan masih termasuk jalur Merapi. Walah, sering masih aktif ya? Masih aktif. Flores kan dekat banget sama Flores. berarti dataran tinggi tuh ya di Alor ya? Tidak juga pegunungan bang. Pegunungan. Kelilingnya cepat kok bang di sana. Apanya? Keliling pulau aja begini bang. Udah. Iya. Sejam aja sudah satu. Ada berapa Keliling itu pulau? satu. Berapa pulau di situ? Di sana tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 ya. Dan 6 sampai sukunya 7. banyak. Banyak. Banyak banget. 42 bahasa daerah. Oh, 42 bahasa daerah. banyak banget. 42 bahasa daerah. Luar biasa ya. Ternyata sekaya itu Alor. Alor Nah, kayak. itu baru Alor. Belum yang lainnya. Belum lagi Labuan Bajo. Labuan Bajo, Flores. Ya. Ih. Keren, Timor keren, Leste keren. bang. Kapan-kapan kesana ya? Mau Kesana banget. aja. Sana aja ya. Tapi dengar-dengar penduduk di Pulau Kepa itu ya suka mau tahu aja gitu. Kepo. Kepo. Udah lanjut. Ini stand up Oh, comedy. iya. Jadi materi jokesnya itu agak berkelas ya. Oke. Jadi tolong. Oke, siap. Iya, malum ya. Tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Ketawa aja, udah ketawa aja. Aduh. Oke.
Jadi episode security, jadi kita di sini tuh pengen ngebahas tentang agak berat nih sebenarnya. Nggak apa ya? Tidak apa-apa. Dikit-dikit gitu. Tentang apa tuh? Tentang karakter sebenarnya. Karakter manusia tuh kan beda-beda ya. Gue percaya karakter orang kayak gue, Manjoy, Azov, Bang Epi juga punya karakter sendiri-sendiri. Dan gue sebenarnya punya pertanyaan sih, pertanyaan sebelum gue bahas ini. Dari awal gue ditawarin ini ngebahas ini, iya, karakter tuh sebenarnya bisa dirubah nggak sih menurut lo? Tapi jangan dijawab dulu nih. Gue pengen jelasin dulu karakter Ada manusia iklan? tuh. Oh, aku pikir Ada. ada iklan. Gua kaget. Iya, oke. Hebat nih. Gua nggak ngerti. Udah ada iklan aja. Makanya gue kaget. Bingung sendiri gue. Tapi jangan dijawab dulu ya. Ini gue pengen jelasin dulu. Nah, karakter manusia tuh ada 4 ternyata. Katanya Adi nih. Adi itu nggak siapa, Cok? Oke, Adi itu siapa? Kata buku SMP SMA katanya. Ada koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Nah, kalau koleris itu tipe yang sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis. Tipe seorang pemimpin, tidak menyukai basa-basi, lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat. Nggak suka nongkrong-nongkrong berarti anaknya. Nggak asik tuh, nggak asik, cabut boring koleris. Sanguinis. Sanguinis tipe ini akan selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Saking sukanya dengan tantangan dan hal baru, mereka jadi mudah untuk bosan. Bosanan nih orangnya, kalau sanguinis. Nah, kalian ntar gue bacain, kalian pilih nih. Kalian termasuk yang mana? Oke. Yang ketiga, plekmatis. Tipe ini lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Sehingga mereka membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Nggak heran kalau tipe orang kayak gini tuh suka yang damai-damai, suka tenang, nggak pengen cari masalah gitu lah. Nggak pengen cari apa ya, nggak suka yang toksik-toksik lah gitu. Plekmatis tuh. Nah, kalau melankolis yang keempat, tipe sering berkorban untuk orang lain. Cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, juga seorang yang pemikir. Mereka cukup kreatif karena dapat berpikir dan dari berbagai sudut pandang. Orang suka berpikir dan dari berbagai sudut pandang, nggak cuma satu sudut pandang doang, banyak sudutnya. Nah, kira-kira dari 4 karakter manusia ini, kalian termasuk yang mana? Di mana sebuah karakter itu penting banget ya untuk ngebangun proses personal branding kita. Contohnya kalau kita mau ngobrol sama orang, kalau kita udah tahu duluan nih karakter kayak gimana, kita bisa baca, itu kita lebih gampang cara ngobrolnya. Ya. Setuju gak? Setuju. Setuju lah ya. Setuju aja udah. Terus? Jadi, gue pengen tanya adalah, kalau menurut Bang Epi sendiri, Bang Epi yang mana nih? Apakah koleris, sanguinis, plekmatis, melankolis? Saya di 4. Melankolis. Melankolis? kayaknya. Ya, Wih, melankolis sekali. kenapa? Enggak sekali ya? Tadi apa penjelasannya? Tipe ini sering berkorban untuk orang lain, cenderung sensitif orangnya. Ya, berkorban buat orang lain sering. Penyayang, Sensitif sering, penyayang iya. senang berada di balik layar. Ya, kadang. Kadang. Tapi kalau untuk uang harus di Harus di Waduh, depan ya? benar. Harus di depan ya? Ya, tidak. Emang benar-benar. Benar, Juga benar, seorang benar. pemikir. Pemikir, Iya, iya. ya mikir Overthinking. masalah orang, Oh, iya. mikir masalah sendiri, mikir masalah siapapun yang datang cerita, aku pikirin. Oh, gitu. Dan mereka cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai macam sudut pandang. Ya, betul. Iya, kreatif lah. Bisa. Kalau dengar mau bikin film kok. Ya, karena tulis materi stand up juga Oh. seperti itu, Harus Bang. mikir ya. Ya, Iya. pakai sudut pandang yang Bener-bener banyak. berbeda kanan kiri. Oke. Oke deh, kalau dari Azov, lo yang mana Azov? Kayak gue melankolis juga deh sama. Serius? Ah, ah. Sama siapa nih? Sama sih. Lebih mikir, sensitif juga. Terus apa lagi tadi ya? Tolong jelasin lagi gimana nih? Dia senang berada di balik layar sebenarnya. Iya, lebih seneng Sebenarnya? belakang, tapi duit Demi ya. duit. Emang harus sih. Memang kita nih sebenarnya sih. Sepupu banget. Oh, sebenarnya. Iya, masih satu darah, masih saya. satu darah. Hanya saudara kembar jauh dan wono. Iya. Emang bener lebih seneng di belakang sih sebetulnya. Pengen Di belakang. boker kan. Di Enggak, maksudnya lebih seneng enggak di Belakang depan layar sebenarnya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau bisa memilih gitu. Tapi karena kebutuhan pekerjaan, nyari uang kan situ ya. Kalau Manja, lo yang mana? Jangan sama deh, Joy, kalau bisa. Gitu. Lu yang paling jelek aja ya, yang jelek apa? Ah, gue tau, gue Menurut lo gue yang mana? yang tebak ya, gue tebak ya. Menurut lo gue yang mana? Lo itu nomor 2, sanguinis. Apa itu? Suka Lo masih- orang yang selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Saking sukanya dengan tantangan dan hal baru, lo jadi gampang bosen orangnya. Ah, gue gak bosan. Aduh, bukan ini, berarti gue salah. Kayak gue pragmatis deh. Pragmatis ya? Tipe ini lebih fokus kepada yang terjadi dalam dirinya. Oh iya bener lo. Sehingga mereka membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Nggak heran kalau orang ini suka kedamaian. Iya kan? Iya, dia. Oh, pragmatis Awas, lo ya. Berarti Pragmatis apa? Prak. Pragmatis. plek, Plek. Oh, plek. pragmatis.
Jadi nggak ada yang memilih 1 dan 2 ya. Padahal tirai 1 dan 2 ini ya bagus loh ini. Nggak ada yang memilih nih, koleris. Ya kan kita jujur. Oh gitu sih, kamu Tapi berani bukan berarti tidak bisa berubah tiba-tiba ke itu kan. Ke Nah. 1 dan 2 kan. Itu dia yang gua mau tanya juga. Sebenarnya nih kalau menurut gua ya kayaknya gabungan gitu loh. Gabungan antara melankolis, plekmatis, sanguinis, koleris ada di gua semua gitu. Nah, apakah gua ini kepribadian ganda sebenarnya? Gimana? Soalnya kepribadian itu bisa berubah tergantung dengan circle lu kan. Iya. nggak sih? Emang iya? Sama apa yang kita alami, Bang. Heeh. Oh gitu. Ya. Abang misalnya yang ini nih apa sih melankolis. Mau Melankolis. menyenangkan apapun abang mau berbuat baik bagaimanapun tapi tiba-tiba terakhir abang dihianati orang atau ketemu orang yang gak asik. Pasti abang juga bisa lari ke ini. Atau dalam situasi abang harus jadi pemimpin. Abang bisa lari ke yang nomor 1 kan. Oh, berarti kalau menurut Epi Sesuai karakter itu kondisi. bisa berubah Iya, sesuai dengan situasi kondisi. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, Ya itu bodoh berarti dia. Bodoh dia berarti dia. tidak. Langsung aja bodoh dia berarti dia. Ya kan ada yang dibilang sifat atau karakter yang nggak bisa dirubah. Apa sih? Sifat apa karakter yang nggak bisa dirubah? Tabiat, karakter. karakter yang nggak Iya. bisa. Kalau sifat tuh bisa dirubah berarti kan? Sifat bisa. Sifat bisa. Sifat Mas. Sifat bisa. Kalau karakter? tuh udah. Nah ini karakter. Nah, ini dia yang mau gue tanyain juga sebenarnya, Joy. Karakter dari 4 karakter ini sebenarnya kita ciptakan dengan seiring waktu berjalan atau memang sudah bawaan dari lahir? Menurut Epi gimana? Menurut kalian semua? Kalau saya seiring waktu berjalan sih. Waktu berjalan? Ya. Kalau gue sih, menurut gue bawaan lahir sih, karakter. Emang dari kecil kita dari bayi kita udah milih karakter, belum kan? Enggak, jadi gini, menurut dokter, ilmiah dikit. Kalau gue salah, tapi tolong koreksi kalian semua deh. Pembentukan karakter seseorang itu terbentuk ketika umur 0 hari sampai 8 tahun. Nah, that's why kenapa seorang anak kecil itu harus dibekali dengan contoh-contoh yang baik sampai umur 8 tahun. Kenapa? Karena 8 tahun itu benar-benar untuk penyerapan karakter dia. Setelah 8 tahun, itu agak susah untuk mengubah karakter seseorang. Katanya seperti itu, ilmiahnya, dokter penelitian. Nah, dokter kurang teliti itu. Waduh, dokter kurang teliti kamu ya. Dokter kamu tuh kurang teliti. Salah dokter. Dokter kamu belajar kurang. Kamu kurang belajar lagi. Itu dokter siapa itu? Gigi kali, dokter gigi. ucok deh. Dokter gigi. Berarti kan? kalau Epi nggak setuju tuh? Saya tidak Tentang setuju. yang karakter itu dibangun sampai umur 8 tahun, nggak setuju? Saya tidak setuju. Lebih setuju kalau karakter itu dibangun dengan seiring berjalan waktu. Iya. Dengan pengalaman hidup, Ya. apa. Oh, Iya menarik, sih. menarik. Gue setuju sama Epi sih. Dengan berjalannya hidup. Ada penelitian tuh gini. Gue sempat lihat di YouTube ada penelitian dia anak baru lahir sama anak monyet juga baru lahir. Keduanya diurus, diasuh dengan cara yang sama. Kayak diajak ngobrol, terus dikasih makan yang sama, dibeliin barang yang sama dan segala macamnya. Setahun, 2 tahun mereka perkembangannya sama. Tapi di fase ketika anak bayi, jadi mereka tuh bermainnya barengan terus sampai akhirnya fase di mana anak bayi ini harusnya udah bisa ngomong, malah nggak bisa ngomong karena dia bertingkah laku seperti si monyet. Monyet tidak bertingkah laku seperti manusia. Berarti yang gue lihat adalah pengkarakteran itu tergantung dari dia gimana cara dia berkembang dan circle di mana dia berada. Makanya ada yang bilang kayak Tarzan manusia kalau misalnya di hutan itu bisa jadi Tarzan, menurut gue itu make sense. Karena tergantung dengan siapapun dia berinteraksi, dengan siapapun dia di sana. Gitu. Tapi sebenarnya masuk dong sama tadi ngomongin gue 8 tahun itu. Ketika kecil itu kan kita sama orang tua terus. Nah, orang tua itu pendidikan orang tua yang membangun karakter anak-anak tuh ya orang tua. Karena orang tua yang paling dekat sama anak itu kan dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Orang tua, dia pasti ngeliat orang tuanya gimana sih. Nggak mungkin dong sama tetangganya, nggak mungkin sama temennya. Lebih baik sama orang tuanya nggak sih? Tapi menurut gue itu cuma buat jadi pilar sih. Apa? Pilar dalam arti kayak basic untuk suatu bangunan ketika lo membangun suatu build karakter lo gitu. Karena dengan bangunan yang bagus, awal basic bangunan bagus dari orang tua, itu bisa memperkuat karakter lo nantinya ketemu karakter circle yang buruk ataupun yang baik. Jadi ngebentengin lah ya. Kalau ada. Lo diem aja. Kalau lo gimana? Bukannya
orang punya karakter, misalnya karakternya A nih. Terus pada saat di keadaan yang berbeda, dia akan berubah menjadi B. Tapi tetap dia itu sebenarnya si A gitu. Iya nggak sih? Pada saat di lingkungan nih, oh gue harus jadi B nih gitu. Karena lingkungan gue seperti ini. Nanti pada saat dia balik lagi ke rumah, ya tetap karakter gue ya A ini gitu. Iya nggak sih? Ketika dia harus untuk ini kali ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan kali ya. Iya mungkin. Lebih ke situ kali. Karena kalau gue bilang ya karakter emang kayak misalkan kita pendiam nih. Ya emang dasarnya lo pendiam, pada saat lo ketemu di suatu wilayah lo harus ngomong ya. Itu harus ngomong, tapi tetap balik lagi lo sebenarnya tuh lo Nah ini pernah dibahas sama, gue potongnya, ini sempat dibahas sama Jim Carrey. Gue sempat lihat dia pernah ngomong kayak, orangnya dia itu bakal terasa capek, lu bakal terasa capek ketika lu pakai topeng. Jadi gini, ketika lu di luar, bukan di zona lu harus pakai topeng. Kenapa? Karena lu dikenal sebagai Jim Carrey. Nah, ketika itu kan bakal capek kan. Nah, itu yang dinamai depresi. Ketika lo menjadi bukan diri lo, ketika lo bukan menjadi diri lo di saat lo bukan di zona lo gitu. Kayak misalkan Epi aslinya gimana, tapi di luar dia harus berusaha untuk entertain orang-orang. Nah itu masih ada sisi, kadang-kadang kan capek itu. Ada rasa capek itu namanya depresi. Ketika lo harus terus-terusan pakai topeng lo. Gitu. That's why banyak komedian yang katanya sakit apa, karena itu kali ya. Dia berusaha ngibur orang terus, tapi sebenarnya hati dia tuh lagi sedih atau gimana, tapi dia berusaha untuk buat orang ketawa. Tidak sih, Bang. Nggak juga ya? Nggak juga ya? Kolesterol naik aja. Aduh. kolesterol lah. Bisa jadi kan, bisa jadi. Kolesterol. Atau asam lambung. Iya, sama Tolong angin simpastatin. bisa Waduh, angin duduk ngeri. Cicilan bisa nambah jadi. gitu ya? Iya, Cicilan gitu. nambah. Cicilan nambah, dia kolektor nelponin terus gitu kan, asam lambung naik. Masuk angin. Tapi kalau keluarga ya Bang, keluarga pembentuk karakter. Misalnya ambil contoh, ini dia udah di 8 tahun nih. Dia punya karakter yang menyenangkan, didikan orang tuanya. Oh, dia dibentuk dari dari orang tuanya nih. Dia jadi anak yang punya karakter menyenangkan. Ya. Tapi di satu sisi ketika misalnya dia umur 10 tahun dan keluarganya dia berantakan misalnya. Terus? Perhatian kurang, apa segala macam kurang dari dia punya orang tua mungkin, atau dia ditinggalkan neneknya sendiri tanpa kasih sayang orang tua, apakah dia punya karakter bisa berubah? Iya juga sih. Benar-benar. Bisa dong. Dia jadi kurang kayak tidak merasa diperhatikan orang tua, apa segala macam. Dia mungkin dari yang menyenangkan dia bisa jadi pendiam dong. Iya. Setuju gue. Tadi agak berpikir gue tuh. Makanya juga ya. menurut saya tergantung situasi, Bang. Iya. Tergantung dia punya perjalanan hidup saja. Tergantung siapa yang mengasuh, siapa yang ada di samping dia, ya. Samping dia, lingkungannya. Dan ya juga sih, ada teman gue juga beberapa orang yang ketika kecil bahagia-bahagia aja, terus ketika umur berapa tahun, sebelum 10 tahun bercerai, harus dia susah sama neneknya atau kakeknya, ya otomatis ya dia belajar untuk membentuk karakternya dari yang mengasuhnya dia itu, dari kakeknya. Gue tanya kan, lu belajar dari siapa kayak gini? Oh, gue ngeliat kakek gue. Dia bilang gitu, kayak gue seperti ini orangnya sabar, bukan untuk orang tuanya. Berarti kan itu loh, karakter itu bener juga sih, gue jadi setuju sekarang. Karakter itu emang dibangun dengan seiring berjalan waktu dan pengalaman hidup. Setuju gue. Soalnya ada kasus juga temanku pendiam yang tidak punya teman, pas datang Jakarta temannya cuma satu, Bang. Ketika dia masuk di circle anak-anak stand up dengan kami anak-anak di Jakut, jadi penjual sabu. Waduh. Berubah jadi penjual sabu, terus jualan cewek, terus jadi papi di klub. Semua dia berubah total hidupnya. Jadi menurut saya itu yang makanya saya bilang bisa berubah. Halo. Halo. Sudah bertobat ya. Udah. Oh iya. Ya. Udah tobat. Dan sekarang di tongkrongan juga gacor-gacor aja. Oh, iya, gacor aja. Gacor-gacor aja. Beda banget sama pertama kali datang Jakarta. Beda jauh. Oke. Menarik. Nah, kalau ngomongin tadi gue sempat spill ngomong tentang kepribadian ganda, itu gimana tuh? Kalau kepribadian ganda menurut kalian, apakah ini digabungin jadi semua? Menurut kalian itu, gue bilang, gue kayak gabungan semua ini deh. Apakah gue kepribadian ganda? Harus lihat lagi sih kepribadian ganda ini, lo pandangnya sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang enggak.
kepribadian ganda ini apa nih? Apa bipolar kah? Itu kan harus kita tanyain sama psikolog ya, yang masalah-masalah gitu kan karena kita nggak pilih ilmunya. Jadi nggak bakal bisa juga kita bakal ngejelasin tentang kepribadian ganda. Berarti aman. Gua nggak Daripada nanti dihujat ya. Ada bintang tamu psikolog. Gimana? Ini, lo kan psikolog. Enggak, dia Masa mantan. iya? Mantan apa? Nabi. Gitu. Coy, kalau menurut lo, Ya. apakah sebuah karakter kayak gini menjadi apa ya, kayak patokan lo untuk pasangan gue tuh harus dari ini, pasangan gue harus sanguinis, pasangan gue harus pragmatis, atau pasangan gue harus yang sama kayak gue juga gitu loh. Kalau lo sendiri gimana? Gue tes satu-satu ntar ya. Nah kalau bisa berubah-ubah begitu jadi bingung ya milihnya. Karena kalau dibilang karakter berubah berarti tergantung, berarti tuntutan dong karakter berubah itu, berarti tuntutan ya kan? Di saat lo di sini lo harus begini, ya nggak sih? Apa itu emang lo cuman sekedar ya udah gue di sini, gue kan seperti ini, tapi gue masih tetap percaya apa karakter tuh nggak bisa dirubah sih. Oh, betul, percaya itu karakter tidak bisa dirubah. Karena kayak di saat lo di mana-mana juga lo akan menjadi orang lain untuk karena lo ada di lingkungan itu gitu. Lo nggak karena lo mikir kan, gue nggak bisa nih kalau gue seperti ini di lingkungan ini nih. Biar gimana caranya gue masuk, ya gue harus seperti di lingkungan ini gitu. Jadi berubah. Jadi tapi pada saat orang lain ketemu, misalnya gini kita di sini nih, karakter gue seperti ini. Terus orang lain ketemu gue, Anjir sebenarnya nggak kayak gini kok gitu. Kok di sini bisa beda ya? Gitu? Ada kan yang kayak gitu kan? Iya. Ada. Iya kan? Ada banget. Nah itu yang mau kayak gue bilang, kayaknya emang di setiap situasi lo harus berubah atau ini yang apa sih namanya? Abayo. menyesuaikan kondisi gitu. Oke. Jadi pada saat di rumah ya orang rumah taunya lo seperti ini gitu. Tapi gue setuju sih. Bisa juga, Bang. Gue setuju. Bisa Kayak juga gitu, Bang. begitu. Berarti Bisa dirubah karakter. berarti ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa berubah. Nah, iya. Nah itu makanya tadi sebenarnya sifat apa karakter yang berubah itu sifat. Jadi mungkin kalau gue bilang sifat itu orang kemana-mana nih, tapi karakter lo tetap di situ. Iya. Gitu. Gue setuju tuh. Gue baru pengen Lo ngomong. semua setuju gimana? Enggak, gue baru mau ngomong itu. Kalau karakter itu gue setuju adalah karakter itu emang kayak core-nya intinya. Tapi kalau sifat itu yang berubah-ubah tuh sifat. Kalau karakter itu emang kayak gue nih, karakter gue sebenarnya pendiam. Ketika gue di rumah ya gue begitu. Tapi ketika gue bekerja, ya gue harus dalam pekerjaan apapun itu gue lakuin kan gitu. Asalkan jangan jual diri gitu lah. Boleh sih asalnya. Oke. Kalau gue rangkumin ya, karena manusia itu makhluk sosial sebenarnya. Jadi dia harus berlaku how to survive untuk dalam kehidupan. Dalam arti kayak gini, yang tadi gue bilang, ketika lu di luar rumah lu harus pakai topeng untuk bersosialisasi sama orang-orang yang berbeda-beda. Gimana misalkan Epi seperti gimana dia ketemu sama orang yang lain kayak gimana, lu juga ketemu sama orang lain gimana. Nah, kalau yang gue rangkumin lagi, karakter itu yang nggak berubah itu sifat. Oh, ya? Karakter itu bukan berubah, tapi berkembang. Beda antara berkembang dan berubah ya. Berkembang itu dalam arti kayak lu masih ada sisi lu nya. Iya, itu dia core-nya. Tapi Intinya nggak berubah. Lu bakal menambah terus sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar lu. Sifat dasar ya bakal gitu aja. Misalkan lo orangnya tamak atau misalnya orangnya jahat, ya itu sifat lo aslinya. Iya. Tapi karakter menurut gua yang lo bilang dari nol lo bakal diajarin seperti itu, ya lo bakal tetap ada itunya, tapi lo tetap bakal berkembang. Berkembang dalam arti lo bakal dapat masukan-masukan lagi sehingga lo menjadi diri lo yang sekarang. Nah yang tadi bilang makhluk sosial, sejatinya manusia emang harus berusaha untuk menyesuaikan dengan ada lingkungan yang baru. Adaptasi. Kalau enggak, dia bakal jadi outcast. Nah itu pilihan lagi nih. Ada orang yang memilih untuk menjadi outcast. Outcast itu adalah orang yang misalnya ada satu lingkungan yang ya gue sendiri pun nggak masalah. Gue juga kayak gitu. Kalau gue ngerasa kalau misalnya ada satu lingkungan, gue jadi orang yang nggak harus ngumpul di situ nggak masalah gitu. Lone Ada wolf. yang harus berusaha untuk gabung. Gabung. Gitu-gitu sih.
Oke, berarti kalau menurut lo itu karakter itu ternyata bisa berkembang. Tapi core-nya tetap seperti itu. Contohnya lo kali ya, lo kan orangnya sebenarnya cool, pendiam. Ya sebenarnya core lo itu. Cuma ketika lo dalam tongkrongan, ketika ada orang yang kayak gimana, pasti lo ingin mau nggak mau nyoba untuk masuk gitu loh ke dalam tongkrongan itu, coba untuk ngobrol jauh lagi, untuk kembali gue harus bisa nih, gue harus bisa. Ya, sama halnya kayak ketika kita pengen di belakang layar, tapi lihat opportunity di depan layar lebih besar keuangannya, ya kita harus berkembang tuh ada di sana. Betul. Berarti kita harus adaptasi atau mati ya. Iya benar. Ya, karena kan manusia tuh dinamis ya. Kalau menurut Bang Happy sendiri, Bang Happy tuh kalau misalkan di tongkrongan ini, Bang Happy tuh menjadi orang yang berbeda sama atau apa sama menyesuaikan? Sama aja, begini-gini aja. Nah, ini yang gue bilang, ada orang yang dia walaupun outcast dia nggak masalah, karena dia udah terlalu nyaman dengan apa yang ada dia punya gitu. Ketika lo emang nggak mau nerima Epi dengan karakter seperti itu, masalah lo. Iya. Itu karakter beda-beda ya. Gitu. Dan tapi ada halnya juga itu harus berkembang dalam arti kalau misalkan dia menjadi seperti itu terus, ya gue harus ada di depan layar nih buat dapet cuan ya, misalkan gitu ya. Gitu loh. Gue harus menurunkan ego gue untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan buat gue. Ya. Gitu. Nah kalau misalkan Bang Happy kalau ada orang itu, kok lu begini sih Pi gitu, kok lu begini sih Pi, itu lu gimana tuh? Dalam hal apa dulu nih? Kayak misalnya ya mungkin sifat lu nggak, Oh lu nggak asik nih Pi. nggak asik lu gitu di tongkrongan gue nih gitu, terus ada lu akan bagaimana gitu ke orang? Ya kalau memang di sini saya tidak asik ya itu urusan. Nah itu. Berarti lu akan cabut gitu, apa? Tidak juga, saya di situ aja Pak. Di situ aja. Kayak kalau tidak asik ya sudah tidak mau. Terus datang ngobrol dengan saya juga tidak apa-apa. Tapi masih ada orang yang bakalan datang ngobrol dengan saya. Gitu. Gitu. Oke, kalau berarti kalau ada orang yang bilang kayak gini gimana, kayak ya gue orangnya kayak gini. Ada pernah dengar ngomong gitu? Gue orang kayak gini, lo terima syukur, gak terima ya udah. Ya. Kayak gitu berarti gitu. Ya, tapi ada batasan yang harus dijaga juga dong, Bang. Dalam hal bercanda. Misal kalau saya itu kan bercanda sih, cuma ada batasan-batasan tertentu untuk bercanda, Bang. Jangan terlalu serang dia punya orang tua misalnya, atau mungkin dia lagi dalam satu hal yang sensitif sekali, nah itu diserang. Itu dijadikan bahan bercanda. Nah, itu juga salah kan sebenarnya. Jadi walaupun saya bercanda tapi ada porsinya, Bang. Ada tahu batasannya untuk bercanda sama orang-orang yang lagi nongkrong dengan saya juga. Setuju. Ya kalau gua rangkum tadi sih ngomongan dari kalian semua, karakter itu kalau menurut gua juga akhirnya dari semua ya gua gabungin. Sesuatu yang bisa berkembang tapi punya core, punya intinya. Dan menurut gua kalau emang karakter kalian sadari karakter kalian tuh nggak baik, kurang baik gitu untuk kalian sendiri, sadari itu kurang baik, kayak buat gua nggak ada salahnya buat ngubah karakter itu sih atau sifat-sifat itu. Contohnya ya, gue orang yang misalnya kayak karakter gue yang pendendam, ternyata pendendam ini gak enak ya, gitu loh, ngerugiin gue sendiri, gue kayak ngebakar di sini sendiri, sebel sendiri, kesel sendiri, kayak gue subah deh. Nah, jadi kalian kalau ngerasa karakter kalian nggak bagus, kalau kurang baik untuk diri kalian atau udah mulai merugikan orang lain gitu, nggak ada salah untuk berubah. Dan kalau di agama Islam gitu, kalau gue sih kuat Nabi Muhammad will do, apa sih yang Nabi Muhammad lakukan gitu ketika ada masalah ini, masalah itu, nggak ada salah merubah karakter kalian, sifat kalian yang buruk-buruk, tapi tetap kalau yang baik-baik jangan, justru kembangin aja. Ya. Tapi gue punya pertanyaan gini, kita udah terlalu jauh ngomongin masalah karakter, tapi terkadang kita lupa untuk mengenali diri sendiri, gitu. Karena kita terlalu banyak topeng yang kita pakai ketika kita bertemu sama orang lain, karena sejatinya manusia makhluk sosial ya. Sampai akhirnya lu lupa lu tuh siapa. Nah, gimana cara lu untuk mengenali diri lu sendiri?